Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wuku Alam dari Prodi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya akan menjelaskan tentang RMI. Apa saja yang akan kita bahas, yaitu definisi, tujuan, aplikasi objek terdistribusi, cara kerja RMI, implementasi RMI, langkah proses RMI. Definisi dan tujuan. RMI adalah sebuah teknik pemanggilan metode remote yang lebih baik daripada RPC. RMI menggunakan paradigma pemrograman berorientasi objek. RMI memungkinkan kita untuk mengirim objek sebagai parameter dari remote method. Dengan dibolehkannya program Java memanggil metode pada remote object, RMI membuat pengguna dapat mengembangkan aplikasi Java yang terdistribusi pada jaringan. Tujuannya menyediakan fasilitas bagi programmer untuk dapat mendistribusikan objek yang digunakan pada beberapa proses yang berbeda, dapat berjalan dalam satu mesin ataupun di beberapa mesin yang terhubung dengan jaringan. Aplikasi objek terdistribusi. Aplikasi RMI seringkali terdiri dari dua program terpisah, yaitu server dan klien. Aplikasi pada server. Yang pertama membuat beberapa remote object, kemudian menyediakan referensi terhadap objek-objek tersebut sehingga dapat diakses. Setelah itu menunggu RMI klien merequest server. Setelah itu mendapatkan referensi remote ke satu atau lebih objek remote. Setelah itu menjalankan metode dari objek, kemudian meminta pemanggilan ke beberapa objek remote yang berdasarkan referensi yang diterimanya. RMI menyediakan mekanisme di mana server dan klien berkomunikasi dan memberikan informasi secara timbal balik. Bagaimana cara kerjanya? Dalam model ini, sebuah proses memanggil metode dari objek yang terletak pada suatu host atau komputer remote. Dalam paradigma ini, penyedia layanan mendaftarkan dirinya dengan server direktori pada jaringan. Proses yang menginginkan suatu layanan mengontak server direktori pada saat runtime. Jika layanan tersedia, maka referensi ke layanan akan diberikan. Dengan menggunakan referensi ini, proses dapat berinteraksi dengan layanan tersebut. Paradigma ini ekstensi penting dari paradigma RPC. Perbedaannya adalah objek yang diberikan layanan didaftarkan atau diregister ke suatu layanan direktori global, sehingga memungkinkan untuk ditemukan dan diakses oleh aplikasi yang meminta layanan tersebut. Implementasi RMI. Gambar 1.1 itu programmer pada klien tidak mengetahui bahwa reply message yang didapatkan berasal dari server yang dikirim melalui jaringan. Gambar 1.2 terdapat objek A, klien meminta layanan ke objek B atau server yang menghantarkan layanan. Proxy for B, skeleton for B. Penjelasan gambar 1.2. Ketika objek A mempunyai remote reference ke objek B, maka akan timbul objek proxy B pada host objek A. Proxy terbuat ketika remote object reference digunakan pertama kali. Proxy adalah perwakilan objek yang berada pada remote. Dengan kata lain, ketika terjadi invokasi dari A ke B ditangani seolah-olah hanya mengakses proxy B. Ketika invokasi terjadi, proxy menggunakan metode Marshall untuk membungkus pesan yang dikirim ke server. Dan setelah menerima hasil dari server, proxy menggunakan metode unmarshal atau membuka bungkus untuk kemudian diteruskan ke klien atau objek A. Skeleton for objek B. Pada sisi server terdapat objek kerangka skeleton yang berhubungan ke class. Kalau objek pada class tersebut dapat diakses oleh RMI. Skeleton menerima pesan kemudian melakukan unmarshal
unmarshal dan meneruskan ke metode objek yang dituju. Dan kemudian menunggu hasil dari objek B dan kemudian membungkus hasil unmarshal dan kemudian dikirimkan ke klien atau objek A. Pada bagian dari skeleton B yang disebut dengan dispatcher, dispatcher menerima request dari communication module dan kemudian mengidentifikasi invokasi dan mengarahkan permintaan ke corresponding method atau metode yang pada skeleton yang berfungsi untuk berkomunikasi dengan objek. Komunikasi modul atau modul komunikasi, communication module. Communication module pada klien atau server bertanggung jawab dalam pertukaran pesan yang dilakukan melalui metode request dan reply. Remote Reference Module. Bagian ini bertugas untuk menerjemahkan antara reference objek lokal dan remote. Proses berkomunikasi antara mereka disimpan dalam objek remote object table yang menggenerate class untuk proxy dari skeleton adalah middleware. Contoh, Corba, Java RMI. Objek A dan objek B dipunyai oleh aplikasi atau berada pada application layer. Remote Reference Module dan Communication Module dimiliki oleh middleware. Proxy B dan skeleton B berada antara middleware dan aplikasi yang digenerate oleh middleware. Bagaimana langkah-langkahnya? Langkah proses RMI yang pertama, urutan pemanggilan pada objek klien, mengaktifkan metode pada proxy yang akan berhubungan dengan invoked method atau metode yang terinvokasi pada objek B. 2. Kemudian metode yang ada pada proxy melakukan pembungkusan argumen menjadi suatu pesan atau disebut marshalling dan meneruskan ke modul komunikasi. 3. Berdasarkan pada remote reference yang didapat dari remote reference module, modul komunikasi memulai request dan reply protokol melalui network. 4. Modul komunikasi pada server menerima request dari klien. Kemudian berdasarkan referensi lokal yang diterima dari remote reference module akan mengaktifkan metode untuk berkomunikasi dengan objek pada skeleton B atau corresponding method. 5. Metode pada skeleton mengekstrak atau unmarshalling argumen pada pesan yang diterima dan mengaktifkan corresponding method atau metode yang berfungsi untuk melakukan komunikasi pada objek B atau server. Setelah menerima hasil dari objek B, metode dari skeleton akan membungkus hasil tersebut dalam sebuah pesan atau marshalling dan meneruskan pesan yang sudah dibungkus ke modul komunikasi. 7. Modul komunikasi mengirimkan pesan tersebut ke klien melalui jaringan. 8. Modul komunikasi pada klien menerima hasil reply dari server dan meneruskan ke corresponding method pada proxy. 9. Kemudian proxy mengekstrak hasil unmarshalling dan meneruskan ke objek A atau klien. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.